Halo semuanya, saya Dr. Sinta. Topik hari ini cukup menarik dan sering sekali ditanyakan, terutama oleh pasangan yang aktif secara fisik. Dok, boleh nggak sih berhubungan setelah olahraga? Katanya bisa bahaya buat jantung, tapi ada juga yang bilang justru menyehatkan. Nah, pertanyaan seperti ini memang nggak bisa dijawab dengan boleh atau nggak boleh begitu saja. Kita harus lihat konteksnya, jenis olahraganya, kondisi tubuhnya, dan intensitas aktivitasnya. Sebelum kita bahas lebih jauh, perlu diingat bahwa tubuh setelah olahraga sedang dalam fase pemulihan. Artinya, detak jantung masih tinggi, suhu tubuh meningkat, dan otot sedang bekerja keras mengembalikan keseimbangan energi. Segmen pertama, peran hormon dalam tubuh. Kalau kita bicara hubungan setelah olahraga, kita nggak bisa lepas dari peran hormon. Setelah olahraga, tubuh menghasilkan 3 hormon utama yang punya pengaruh besar terhadap gairah dan suasana hati. Yang pertama, endorfin, dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Setelah olahraga, kadar endorfin meningkat, membuat tubuh merasa rileks, bahagia, dan cenderung lebih terbuka secara emosional. Ini juga alasan kenapa sebagian orang merasa lebih romantis setelah berolahraga. Yang kedua, testosteron. Baik pada pria maupun wanita, kadar hormon ini meningkat sesaat setelah aktivitas fisik. Testosteron berperan penting dalam meningkatkan energi, dorongan seksual, dan kekuatan otot. Yang ketiga, oksitosin, hormon ikatan emosional. Setelah olahraga dan terutama setelah hubungan, hormon ini meningkat drastis, menumbuhkan rasa kedekatan dan kasih sayang terhadap pasangan. Jadi, dari sisi hormon, kombinasi antara olahraga dan hubungan justru saling mendukung. Tapi tentu semua manfaat ini hanya terasa kalau tubuh sudah siap dan tidak kelelahan berlebihan. Segmen kedua, kondisi tubuh setelah olahraga. Setelah kita berolahraga, terutama olahraga intens seperti lari, gym, atau high IT, tubuh kita mengalami peningkatan kadar adrenalin dan kortisol. Hormon ini membuat jantung berdetak lebih cepat dan tekanan darah naik sementara. Nah, kalau langsung melakukan hubungan setelah olahraga tanpa pendinginan atau istirahat, tubuh belum siap untuk aktivitas tambahan. Karena hubungan suami istri itu juga membutuhkan energi, ritme napas, dan aktivitas otot tertentu, terutama di area panggul dan dada. Idealnya, beri jeda sekitar 30-50 menit setelah olahraga sebelum berhubungan. Ini memberikan waktu bagi tubuh untuk menurunkan detak jantung, menstabilkan tekanan darah, dan mengembalikan keseimbangan cairan. Segmen ketiga, mitos yang sering beredar. Sekarang, mari kita luruskan beberapa mitos populer seputar hubungan setelah olahraga. Mitos yang pertama, langsung berhubungan setelah olahraga bisa bikin jantung berhenti. Faktanya tidak benar, tapi bagi yang punya riwayat penyakit jantung tentu ada risiko jika tubuh belum pulih. Jadi bukan berbahaya untuk semua orang, tapi tergantung kondisi medisnya. Mitos kedua, setelah olahraga hormon testosteron sedang tinggi, jadi hubungan akan lebih berkualitas. Ini ada benarnya, tapi tidak selalu. Kenaikan hormon testosteron setelah olahraga itu bersifat sementara dan kecil, tidak cukup signifikan untuk membuat perubahan besar. Mitos ketiga, berhubungan setelah olahraga bisa bantu membakar lebih banyak kalori. Secara teknis, iya, tapi jumlahnya kecil sekali. Hubungan itu bisa membakar sekitar 70-100 kalori per sesi rata-rata. Jadi jangan dianggap pengganti treadmill ya. Segmen keempat, waktu yang paling aman untuk berhubungan. Waktu yang paling aman untuk berhubungan setelah olahraga adalah ketika tubuh sudah masuk ke fase recovery, yaitu setelah pendinginan dan hidrasi cukup. Ciri-cirinya, detak jantung sudah normal, napas sudah tidak terengah-engah, keringat mulai berkurang, tidak merasa pusing atau lemas. Bagi yang sering olahraga malam hari, sebaiknya beri jeda sekitar 30 menit setelah mandi dan minum air putih cukup. Kalau langsung melakukan hubungan dalam kondisi dehidrasi, bisa menyebabkan kram otot atau pusing. Segmen kelima, manfaat jika dilakukan dengan benar. Kalau dilakukan dengan benar, justru hubungan setelah olahraga bisa memberikan manfaat positif.
Karena saat itu tubuh kita sedang melepaskan endorfin dan dopamin, dua hormon kebahagiaan yang membuat kita lebih rileks, lebih hangat dengan pasangan, dan tidur lebih nyenyak. Selain itu, hubungan yang dilakukan setelah olahraga ringan seperti yoga atau stretching justru bisa menambah kelenturan otot panggul dan memperkuat ikatan emosional pasangan. Jadi kuncinya bukan setelah olahraga itu berbahaya, tapi bagaimana cara melakukannya dengan aman. Segmen ke-6, kapan sebaiknya dihindari? Tapi ada beberapa kondisi di mana sebaiknya tidak dilakukan. Setelah olahraga berat seperti angkat beban ekstrim, maraton, atau latihan intens berdurasi panjang. Saat tubuh merasa lemas, nyeri otot berat, atau dehidrasi. Ketika detak jantung masih di atas normal. Jika ada riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau gangguan pernapasan. Kalau kamu merasa sedikit nyeri di dada, pusing atau mual, tunda dulu aktivitasnya dan istirahat. Tubuh kamu sudah minta waktu untuk pulih. Segmen ke-7, penjelasan ilmiah dan psikologis. Dari sisi medis, hubungan suami istri adalah bentuk aktivitas fisik ringan sampai menengah. Selama dilakukan dengan relaksasi dan kondisi tubuh siap, maka secara fisiologis tidak berbahaya. Secara psikologis, setelah olahraga, tubuh kita dalam keadaan penuh energi dan hormon bahagia meningkat. Ini bisa memperkuat koneksi emosional dengan pasangan. Namun, terlalu tubuh kelelahan justru bisa menurunkan gairah dan membuat aktivitas terasa tidak nyaman. Erstader, kesimpulan inti. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, hubungan setelah olahraga tidak berbahaya, asal dilakukan dengan waktu yang tepat, tubuh sudah pulih, dan kondisi fisik mendukung. Yang berbahaya adalah jika dilakukan saat tubuh belum siap, karena itu bisa menambah beban jantung dan otot. Jaga keseimbangan antara olahraga, istirahat, dan keintiman, karena ketiganya sama-sama penting untuk kesehatan tubuh dan hubungan emosional pasangan.